Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-39. Sebelum aku mulai cerita kegiatan aku di minggu ini, aku ngerasa video aku kemarin, episode kemarin tuh bener-bener jelek banget rasanya gitu. Karena itu juga baru pertama kali aku rekam pakai laptop. Jadi mungkin kameranya, enggak sih, kalau kameranya kebanyakan orang bilang bagus. Aku rekam di HP ku juga, resolusinya 1080, harusnya sama. Mungkin kemarin karena aku rekamnya malam, terus cahaya di kamar aku kurang, jadi mungkin hasilnya jelek. Sekarang aku sebenarnya ini nggak pagi sih, lebih tepatnya sore, sekarang jam 3-an. Ada cahaya dari luar. Ini juga aku pakai background yang berbeda karena kemarin aku ngerasa terlalu polos dan ngerasa jelek aja kan dari sudut pandang videografer. Karena aku videografer kan ngerasa kurang banget, ya jelek lah, ngerasa jelek banget. Jadi aku mencoba untuk memperbaiki, jadi dengan cara yang berbeda, dari background yang berbeda, pencahayaannya juga berbeda, jamnya juga berbeda. Kemarin malam, aku sekarang sore, ada cahaya masuk dari luar. Selebihnya aku nggak tahu sih, ini di kamera kayaknya bagus, cuma nggak tahu nanti waktu diedit apakah sama bagusnya atau enggak. Semoga masih bagus. Kalau enggak, masih terpikirkan apakah aku akan balik menggunakan rekamnya pakai HP lagi atau tetap pakai laptop. Karena sebenarnya aku mencoba untuk mencari efisiensinya. Karena aku ngeditnya pengennya di laptop kan. Karena kemarin ngedit di laptop bener-bener efisien banget, cepet banget, mudah banget timbang ngedit di HP. Dan aku juga kepikiran, apakah baiknya aku tiap episode tuh ganti-ganti background aja gitu. Dan aku juga kepikiran kalau aku bikin narasinya ini di luar rumah, misal di coffee shop, di cafe atau dimanapun lah. Tapi nggak tahu apakah aku malu atau enggak. Tapi kayaknya kalau aku narasi kayak gini dan di depan laptop, harusnya orang akan ngelihat, ya kayaknya dia lagi Zoom meeting gitu aja gak sih. Tapi itu masih angan-angan di kepala, apakah terjadi atau enggak ya kita lihat besok-besok lah. Sebenarnya aku juga gemes banget sih ngelihat ini videonya kayak gini, kualitasnya kayak gini gitu. Sekali lagi karena aku sudut pandangnya videografer, jadi ngerasa kalau videonya jelek tuh gemes aja. Cuma aku menahan diri, ya udahlah seadanya aja. Karena kalau aku mau bikin background yang proper, pakai kamera, misalnya kan punya kamera, misal pakai kamera, itu usahanya lebih, yang aku lakukan lebih, sehingga akan memperribet aku dalam membuat vlog ini. Kalau ribet, malah nggak terjadi-jadi, malah nggak bikin vlognya. Jadi aku mencoba semudah mungkin, sesimpel mungkin, seefisien mungkin. Ceritanya untuk tahun ini aja lah ya. Nanti setelah 1 tahun, semoga bisa bikin yang dalam tanda kutip tidak simple tapi bagus. Tapi ya nggak tahu lah, nanti aja lihat ke depannya. Mbak, saat ini aku akan mencoba untuk menahan diri selama 1 tahun ke depan. Bukan 1 tahun ke depan, maksudnya dalam season 4 ini, agar aku bisa bilang bahwa oke, aku udah bikin vlog ini selama 1 tahun. Kalau gitu di tahun kedua aku harus bikin yang lebih baik. Mungkin aku akan bikin setup background sendiri. Kalau bikin kamera belum sih ya. Ribet banget sih kalau pakai kamera ya. Ya itu tadi aku cuma ngeluh aja karena aku ngerasa videonya kurang. Tapi cukup dari itu, kita lanjut ke kegiatan aku di minggu ini. Di awal minggu, kegiatan aku banyak dihabiskan untuk aku nyamperin bapak ke rumah sakit buat jenguk, bawain baju, bawain perlengkapan, makanan dan lain sebagainya. Itu hampir tiap hari mampir ke sana. Terus ya sisanya beli makan, terus makan, nongkrong, habis itu ngurusin pekerjaan rumah, kayak cuci baju, terus ngegosok tembok juga, karena udah rusak temboknya agak parah, berjamur gitu juga karena banjir kemarin dan agak lama ngebersihinnya karena gak ada waktunya dan aku nggak ngerasa perlu dibersihin. Tapi setelah dicari tahu, ternyata tembok yang berjamur tuh cukup berbahaya buat pernafasan. Jadi ya udah, akhirnya aku ngegosok-gosok tembok untuk menghilangkan jamur-jamur di rumah.
Lalu ada satu hari juga kita potong-potong pohon mangga di depan rumah aku. Itu yang motong sebenarnya tetangga aku, saya minta bantuan karena pohonnya udah tinggi, takutnya nanti ambruk, jadi kita potong. Ya lampu aku mati, jadi background di belakang tadi beda, mati karena lampunya. Udah nggak apa-apa, kita lanjut. Ada satu yang kelupaan, kemarin nggak sempet aku ceritakan, yaitu tentang MacBook ini. Awalnya waktu aku coba masukin hard disk, itu nggak bisa sih sebenarnya kebaca, cuma nggak bisa untuk mindah-mindah file gitu, copy paste dan lain sebagainya nggak bisa. Terus aku cari tahu kenapa nih kok nggak bisa, karena ternyata format harddisk aku berbeda. Formatnya itu sebentar lupa. Nah, formatnya itu NTFS, jadi harus diganti menjadi exFAT baru bisa berhasil. Nah, cara gantinya adalah dengan harddisknya diformat. Jadi langkah yang aku lakukan adalah, untungnya laptop aku masih ada, jadi aku pakai laptop aku ganti, aku pindah semua filenya ke harddisk satu, kemudian aku format dulu, aku ganti format jadi exFAT, kemudian gitu balik-balik lah. Ada 2 harddisk yang aku format dan aku ganti format exFAT jadi exFAT, sehingga agak cukup ribet ini laptop nih, si MacBook ini. Dia ribet aja gitu, kayak dia eksklusif, pengennya sama-sama pakai produk Apple baru tuh bisa bersinergi satu sama lain gitu. Kalau pakai produk yang lain beda dikit, bener-bener no, ditolak. Oke, lanjut. Di minggu ini aku ada 3 pekerjaan, yaitu di hari Jumat, Sabtu, dan juga di hari Minggu. Di hari Jumat aku ngefoto temen SMA aku, Leo namanya. Dia akad nikah di KUA dan dapat jadwalnya setelah Jumatan. Jadi sebelum Jumatan aku berangkat buat ambil lensa dulu. Nah, kebetulan karena aku sewa ada kerjaan 3 hari, jadi aku sewa 3 hari sekalian. Dan di Delta Kamera memang ada promo, kalau kita sewa 2 hari gratis 1 hari. Jadi ibaratnya aku sewa untuk 3 hari, bayarnya cuma 2 hari. Cukup hemat, lumayan. Habis itu ngumpul buat berangkat bareng sama teman-teman SMA aku yang lain. Kita mobilan ke sana sampai lokasi. Masih nunggu, aku langsung keluarin kamera dan mencoba untuk foto-foto candid dan lain sebagainya. Ternyata di hari itu ada 4 pengantin lainnya yang menikah di KUA, termasuk temen aku. Jadi nunggunya cukup lama memang. Habis itu udah gilirannya masuk ke dalam ruangan, akad nikah, berjalan lancar, foto-foto dan lain sebagainya. Habis itu lanjut ke tepi Rano, itu sebuah cafe atau coffee shop gitu di dekat KUA-nya juga. Habis itu ya udah kita foto-foto di sana, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Selesai. Habis dari tepi Rano, kita lanjut ke rumahnya temenku buat makan-makan di sana. Udah habis itu selesai baru pulang. Oke, selesai sampai rumah aku langsung backup file dan upload beberapa fotonya di Google Drive. Lanjut di hari Sabtu, aku ada kerjaan di Temo FEQ namanya di Surabaya. Itu untuk mendokumentasikan acara makeup class dari Guel. Nah, ini aku bareng sama dengan Mas Gilang yang ngefoto, aku yang ngevideo. Itu acara berlangsung dari siang sampai sore menuju malam hari. Nah, kerjaan ini aku dapat dari temenku. Jadi aku punya temen waktu kuliah namanya Randy. Jadi Randy mengenalkan aku kepada temennya yang sedang mencari fotografer di Surabaya. Nah, kebetulan dikenalin, akhirnya lanjutlah dapat pekerjaan ini. Masih ya pokoknya intinya aku pengen ngomong kalau kerjaan hari Sabtu ini aku dapat dari kenalan lah, karena dikenalkan sama temanku, dari relasi, intinya itu. Lalu pulang terus sampai rumah aku langsung backup file dan langsung aku edit videonya, karena mereka request untuk bikin videonya CMD edit. Sebenarnya enggak, ya masih masuk dalam kategori CMD edit, cuma mungkin selesainya tuh kalau nggak salah 2 atau 3 jam setelah acara gitu. Jadi ya lumayan lah, cukup cepat, karena laptop ini juga dia bisa memenuhi workflow kerja aku yang harus diwajibkan cepat gitu. Kalau masih pakai laptop sebelumnya sih nggak mungkin selesai itu videonya dalam waktu 2-3 jam. Jadi ya aman. Lalu di hari Minggu aku ada ngefoto acara unduh mantu dari teman SMA aku lagi, yaitu Yonas. Nah, kebetulan acaranya di rumah dia dan rumahnya dekat dari rumahku. Jadi ya enak lah, deket, acaranya siang
jam 2-an kalau nggak salah. Jadi berangkat deket juga, enak. Mungkin cuma 5 menit dari rumah. Lalu berangkat sampai sana, acara berjalan dengan lancar, aman, foto-foto dan lain sebagainya. Itu sampai malam. Ya, mungkin aku selesai itu 9:30 gitu, aku baru pulang ke rumah. Nah, semuanya lancar, cuma ada satu kendala, yaitu flash yang aku bawa itu baterainya habis. Nah, karena baterainya habis, kebetulan aku di rumah ada baterai, jadi aku sempat pulang ke rumah, ambil baterai, kemudian balik lagi. Sempat bisa, maksudnya bisa digunakan baterainya beberapa saat doang memang, mungkin nggak sampai berjam-jam. Habis itu baterainya habis lagi, padahal baterainya aku beli baru. Ini aku nggak paham ya, apakah flash ini harus pakai baterai khusus atau baterai aku yang sedang berkendala atau gimana, aku nggak tahu. Tapi ya intinya ada masalah itu. Tapi sempat bisa tuh aku kayak cabut, aku tahan beberapa menit, habis itu aku masukin lagi, sampai bisa lagi nyala flashnya gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai flash juga nggak masalah, karena udah tercover semuanya. Jadi sebenarnya aman-aman aja sih, cuma kendalanya itu. Dan ini karena bener-bener aku awam perihal flash sebagai seorang fotografer yang masih pemula banget. Jadi masih itu pengalaman yang cukup membuat aku kaget aja sih. Tapi selebihnya aman. Lanjut pulang sampai rumah langsung seperti biasa backup file dan upload filenya di Google Drive. Udah selesai cerita aku di minggu ini. Aku juga baru menyadari satu hal setelah aku nulis narasi ini dan bikin narasinya. Kalau ternyata kebanyakan kerjaanku, bahkan hampir semua kerjaan aku itu datangnya dari kenalan, dari relasi, dari teman, dari kenalan, dari dikenalkan oleh teman. Semuanya itu benar-benar datang dari relasi gitu. Jadi aku pikir apakah ini adalah bukti nyata atau contoh nyata ungkapan orang yang bilang bahwa kalau kita lagi sekolah atau lagi kuliah, salah satu hal yang perlu kita cari adalah relasi. Karena dengan relasi nanti kita setelah lulus, kita bisa dapat manfaatnya, akan berguna suatu saat nanti. Dan beneran berguna sih, dari sudut pandang aku ya. Dari kehidupan aku sih sungguh-sungguh, sangat-sangat. Kalau dari kehidupan aku sih, sangat-sangat berguna tuh. Bener-bener dari relasi doang pekerjaan aku sampai hari ini. Bener-bener kerjaannya dari teman menikah, dikenalin, kayak contohnya yang hari Sabtu tuh kerjaan dari Guel, dikenalin sama temenku. Itu bener-bener dari relasi semua sih pekerjaan aku hingga hari ini. Jadi ya, terima kasih teman-teman. Mantap. Tapi aku juga menyadari mungkin relasi nggak akan sebegitu ngaruhnya untuk beberapa orang, tergantung pekerjaannya apa. Tapi setidaknya buat aku pribadi dan beberapa teman-teman aku yang lain juga, aku ngerasa kalau relasi atau pertemanan, setidaknya menjaga hubungan baik dengan orang yang pernah kita temui, itu benar-benar akan ngebantu kita hidup bermasyarakat. Sok bijak. Udah cukup, terima kasih, kita lanjut minggu depan. Mantap.